Koci adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus terhadap solusi, berorientasi kepada hasil dan sistematis, di mana seorang coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan juga pertumbuhan pribadi dari seorang coach. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lelin. Waalaikumsalam, Putria. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali pada minggu pagi ini. Kita di sini ada coaching dan kali ini saya coachnya dan Bu Lelin menjadi coachingnya, gitu ya. Iya. Oke, bisa saya mulai ya. Baik. Iya. Bu Lelin, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah sehat, Putria. Namun Alhamdulillah sehat. ada sedikit resah. Oh, resah dan gelisah. Iya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan walaupun resah dan gelisah tapi tetap bahagia gitu. Baik, Iya, Bu. Amin. pada pertemuan kali ini yang agendanya kita coaching gitu, sebelum kita masuk ke coaching kita, mari kita hadir seutuhnya dalam coaching kita kali ini. Coba kita rileks sebentar gitu ya Bu Lelin ya. Kita rileks sebentar untuk menghadirkan pikiran kita, raga kita, hadir seutuhnya di sini kita berdua gitu. Boleh dengan memejamkan mata, kita bisa. Oke, kita fokus, kita lepaskan seluruh beban kita, tumpukan tugas di sekolah, revisian RPP, pekerjaan yang ada di dalam rumah, kita keluarkan semua dari pikiran kita, beban-beban hidup kita keluarkan sejenak. Lalu kita nafas melalui hidung, pelan-pelan, tarik. Lalu kita lepaskan melalui mulut kita pelan-pelan. Kita coba sekali lagi. Mari kita membuka mata kita perlahan-lahan dengan penuh kebahagiaan, rasa bahagia. Oke. Alhamdulillah, Bu Lelin gimana rasanya? Alhamdulillah rasanya lega, rileks sekali, Putria. Rileks ya. Kita akan dulu ceritakan gitu ya. Kemudian di setelah kita lepas ya kita mulai ke sini. Apa Bu Lelin rencana dari pertemuan kita kali ini? Dari keresahan tadi itu, rencana dari pertemuan kita kali ini apa? Iya, sepertinya saya memerlukan coaching itu sama Putria ini. Saya ada permasalahan di kelas. Saya itu sedih melihat anak-anak ketika pembelajaran saya bahasa Inggris itu tidak aktif, motivasinya kurang, terus banyak anak yang ketika diajak berbicara itu hanya diam. Jadi ketika materi pembelajaran speaking terutama Putri ya, tidak ada motivasinya, tidak ada aktifnya anak-anak itu. Iya, betul. Oke.
Jadi makanya ini tadi saya awali dengan mindfulness, kita hadir seutuhnya di sini karena saya melihat keresahan dari Bu Lelin, maka kita harus Betul. tahu nih rencana pertemuan kita pada hari ini itu ternyata Bu Lelin menginginkan adanya semangat mencintai gitu ya anak-anak di pelajaran bahasa Inggris ya. Tujuan dari Betul. rencana tersebut inginnya bagaimana tujuannya Bu Lelin? Tujuannya Bu Lelin Ya. anak-anak mencintai bahasa Inggris itu tujuan saya supaya anak-anak bisa lebih aktif, termotivasi, mereka menyukai pelajaran bahasa Inggris, walaupun mereka menganggap pelajaran bahasa Inggris adalah pelajaran tersulit. Tetapi saya ingin melihat mereka itu ketika di pembelajaran saya, Putria, bahasa Inggris itu, anak-anak itu bisa senang gitu, aktif, termotivasi, dia meninggalkan rasa takutnya gitu. Iya, oke. Tujuan yang sangat mulia sekali dari seorang guru ya Bu Lelin, bahwa ya itu tadi saya melihat tujuannya Bu Lelin luar biasa, tidak hanya sekedar saya mentransfer ilmu gitu, udah selesai gitu. Tapi juga ingin anak-anak itu merasa mencintai, senang, tidak menganggap bahasa Inggris itu sulit gitu, luar biasa. Ya, nantinya ketika Bu Lelin memiliki tujuan agar anak-anak itu mencintai bahasa Inggris gitu ya. Kira-kira di awal ini Bu Lelin sudah menuliskan ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini, Bu Lelin. Iya, sebenarnya sudah ada beberapa yang saya lakukan untuk ukuran keberhasilan yang saat ini ya Bu Tria ya. Namun belum terlalu signifikan sekali, belum terlalu banyak perubahannya. Yang pertama yang saya lakukan itu saat ini adalah menjadikan temannya yang pandai itu sebagai tutor, memberikan contoh peran bagus, peran baik di kelas untuk teman-temannya. Karena kebetulan itu di bangku kelas 7 itu ada salah satu temannya yang ternyata dia itu bisa berbicara bahasa Inggris hanya dengan cara belajarnya itu ternyata otodidak, dan belajar dia itu dari game Putria. Nah itu gitu. sebagai awal motivasi buat teman-temannya. Jadi sebagai ukuran keberhasilan saya yang awal adalah baru sampai di situ dulu Putria. Ternyata bisa menjadi contoh buat temannya bahwa bahasa Inggris itu tidak pelajaran yang menyeramkan. Pada awalnya kita belajar supaya anak bisa speaking dulu, berbicara dulu, begitu Bu. Iya, oke. Jadi nanti ukuran keberhasilan pada pertemuan kita kali ini, Bu Lelin melihat ada quotes dari teman ya, dari teman mereka, teman sebaya mereka untuk bisa memberikan contoh gitu, menjadi stimulus gitu ya Bu Lelin. Iya, luar biasa. Bu Lelin sudah memiliki tujuan, sudah memiliki ukuran keberhasilan begitu. Baik, ya. Selanjutnya Bu Lelin ya, pada kesempatan sekarang ini yang Bu Lelin miliki untuk membuat anak-anak itu tidak bahasa Inggris itu menurut Bu Lelin ada kesempatan tidak ya yang itu ada di saat ini? Iya. Kalau menurut saya sebagai pantauan saya sebagai guru juga di dalam kelas ya Putri, minat belajar anak yang saat ini kurang sekali ya.
Apalagi kayak seperti saya itu adalah pengajar bahasa Inggris di desa ya, bisa dibilang di desa. Jadi mayoritas anaknya itu kan menganggap bahasa Inggris itu menyeramkan, menakutkan gitu ya. Jadi saya itu berpikirnya begini, awalnya anak-anak harus termotivasi dulu bahwa kita memberikan profil dulu sebagai diri kita bahwa guru bahasa Inggris itu bukan guru yang menyeramkan gitu. Bukan guru yang menyeramkan terlebih dahulu. Terus Iya, itu luar kita biasa. harus memberikan ramahnya sebenarnya gitu Bu. Menanamkan kepada anak-anak terlebih dahulu, itu yang saya lakukan seperti itu. Awalnya saya juga mengajak mereka berkomunikasi dengan, selain dengan temannya tadi, saya ajak komunikasi yang sederhana terlebih dahulu dengan bahasa Inggris. Salam saja seperti itu. Memberikan salam dulu terlebih dahulu. Terus nantinya kita bertanya ke anak, balik bertanya. Jadi ada komunikasi timbal balik. Nyari-nyarinya dulu sederhana dulu ya saya bilang. Nanti diajak untuk bernyanyi, hal yang paling sederhana abjad seperti itu Bu. Supaya mereka juga sambil bermain bisa juga sambil belajar di kelas. Iya, berarti ada kesempatan ya Bu ya. Sebetulnya kan banyak kesempatan gitu yang dimiliki. Ya, betul. Gitu. Karena anak-anak itu merasa dirinya itu ketika melihat guru bahasa Inggris saja seperti melihat monster mungkin ya. Ketika gurunya bahasa Inggris masuk ke dalam kelas sudah takut sendiri. Nah, jadi padahal gurunya cantik loh. Jadi dari sebagian besar anak-anak itu di kelas itu ketika pembelajaran itu saya lihat itu asik ngobrol dengan temannya. Ketika saya berkomunikasi sederhana, dialog sederhana saja itu dianya menjawabnya dengan bahasa mereka sehari-hari. Kadang dijawab dengan gak mudeng Bu, seperti itu. Kadang ada yang asik ngobrol dengan temannya, lalu saya bangunkan lagi semangatnya bahwa kesempatan kalian untuk belajar bahasa Inggris itu sebenarnya tidak hanya di bangku sekolah saja. Lihat temanmu bisa belajar bahasa Inggris secara otodidak tanpa les privat. Dari mana? Saya bilang begitu. Dari game. Dia suka main game, ternyata di gamenya itu pakai bahasa Inggris, dia akhirnya bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan bagus. Nah itu sebenarnya kesempatan kalian juga banyak, saya bilang gitu. Anak-anak punya kesempatan untuk bisa bahasa Inggris itu dari mana saja, saya bilang gitu, Bu. Iya, luar biasa. Ya, oke. Dari skala 1 gitu ya Bu Lelin ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisinya Bu Lelin saat ini dalam mencapai tujuan itu? Iya, kalau untuk saat ini, karena saya mengajar di kelas 7 dan itu adalah awal yang pembelajaran bahasa Inggris, mereka mengenal pelajaran bahasa Inggris ya Bu ya. Saya saat ini untuk dalam berapa bulan ini, awal ini masih di posisi 5 gitu Bu saya. Padahal saya inginnya bisa mencapai sampai 8 gitu. Bahkan mungkin bisa sampai 9, 10 nantinya. Yes, harus ya. Betul-betul. Iya. Ya, oke. Ya. Mudah-mudahan nanti Bu Lelin bisa mencapai target itu gitu ya, gitu. Ya, untuk mencapai dari 5 ke 8 itu Bu Lelin, keinginannya Bu Lelin kan bisa ke 8, 9 atau maksimal gitu 10 gitu ya. Apa kekuatan yang Ibu lakukan dalam mencapai target itu, Bu? Kekuatan yang saya lakukan itu memotivasi diri saya sendiri terlebih dahulu. Itu yang pertama. Lalu saya melakukan sharing dengan teman sejawat yang sama-sama bahasa Inggris.
apalagi beliau juga senior bagi saya. Saya sering melihat pembelajaran beliau juga di dalam kelas, Bu. Itu yang menjadi kekuatan luar biasa saya. itu. Saya melihat, ya, jadi ketika beliau juga mengajar di kelas, ketika itu saya juga melihat beliau mengajar, terus trik-trik yang beliau berikan saya terapkan di pembelajaran saya juga. Kadang-kala saya juga sharing dengan beliau, kira-kira nanti kalau materi ini kita beri apa, terutama saya dengan beliau itu saat ini adalah untuk awal penekanannya adalah speaking. Nah, sehingga kekuatan saya, motivasi diri saya sendiri, saya harus terus berjuang demi mereka bisa. Nah, jadi saya memotivasi diri saya sendiri juga. Terus lalu saya sharing dengan teman, saya lalu memotivasi anak-anak saya. Saya memberikan contoh atau peran baik dari temannya. Terus dari saya sendiri saya berikan materi speaking itu, walaupun kadang-kala saya juga menyampaikan ke anak-anak, kita belajar untuk berbicara bahasa Inggris, walaupun nanti tidak semua kalimat kalian bisa dengan bahasa Inggris, boleh untuk awalnya dicampur-campur dulu. Betul. Nah, ternyata akhirnya lambat laun anak-anak sudah mulai bertambah, Bu. Yang awalnya berapa persen anak itu banyak sekali ya, dalam satu kelas 32 itu paling hanya 10 anak yang mau aktif, yang lainnya asik sendiri. Mungkin juga karena mereka itu pesimis, sepertinya pesimis karena mereka merasa tidak bisa bahasa Inggris, terus bahasa Inggris itu sulit, itu yang membuat dia untuk pesimis mau berbicara dengan bahasa Inggris itu, mereka malu, takut salah. Oke, iya. Dalam kira-kira ya Ibu, dalam prosesnya nanti, apakah ada hambatan atau gangguan nggak ya yang menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tadi nih, dari 5 ke 9, 5 ke 10 gitu Ibu? Ya Bu Tria, tentunya pasti yang saya hadapi selama ini ada gangguannya Bu, ada hambatannya. Terlebih hambatannya adalah yang pertama memang menumbuhkan minat belajar anak terlebih dahulu itu, menghilangkan rasa takutnya, terus untuk itu apa Bu ya, kadangkala begini, saya ketika memberikan materi itu hambatannya itu anak-anak saya kasih berbagai macam media gitu ya, ada komik, video, ada yang anak yang sudah pintar, sudah saya lakukan pemetaan terlebih dahulu, ada yang anak pintar saya kan langsung, dia langsung bisa bercakap-cakap, berdialog, langsung saya ajak untuk dialog. Keren sekali ya. Komik, ya komik, tetapi hambatannya kan pasti selalu ada. Yang pertama minat belajar mereka dan menghilangkan rasa takut atau pesimis mereka itu, Bu. Hambatannya adalah di situ. Betul. Nah, jika Ibu sudah mengetahui adanya hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi dalam meraih tujuan yang kita rumuskan pada coaching kali ini, terlintas enggak ya? Nanti kalau hambatannya seperti itu, maka solusinya apa gitu? Iya, jelas terlintas sekali di benak saya. Ketika saya masuk ke dalam kelas itu, jangan-jangan nanti begini ya gitu. Tapi saya mengawali semuanya dengan senyuman, masuk kelas gitu, saya langsung komunikasi dengan bahasa Inggris, menyapa mereka dengan bahasa Inggris. Nanti kalau mereka masih diem saja, saya ulangi lagi, Bu. Solusinya saya butuh membangunkan minat mereka itu seperti itu. Saya kok diam aja, saya sapa, misalkan, good morning my dear student, diam saja, gitu saya lebih keras lagi, gitu. Saya keras lagi, jadi menumbuhkan semangat mereka lagi. Baru kalau mereka ada yang nggak bisa, saya awali dulu menjawabnya seperti ini, ya saya pilih gitu. Terus nanti temennya yang sudah
pandai tadi, salah satu temannya yang sudah pandai tadi, seperti yang saya sampaikan itu, saya jadikan tutor temannya sebagai peran baik untuk temannya. Dia sering saya ajak bercakap-cakap di depan kelas gitu. Jadi anak-anak akhirnya sedikit demi sedikit mulai untuk tertarik dan ingin bisa seperti temannya. Walaupun belum mencapai target yang saya inginkan sampai 9 atau 10, Bu. Step by step, ya. Iya. Oke, ya. Tujuan rencana yang Bu Lelin sampaikan tadi gitu ya, Bu ya. Itu nanti ada nggak sih yang Ibu prioritaskan? Yang saya lakukan ini dulu deh untuk mencapai tujuan saya agar anak suka bahasa Inggris gitu. Kira-kira dari langkah-langkah atau rencana aksi yang sekarang ini keluar dari coaching kita, muncul dari coaching kita ini, yang akan Ibu jadikan skala prioritasnya gitu. Iya, saya memprioritaskan itu menumbuhkan minat mereka. Minat mereka itu yang saya prioritaskan, minatnya, motivasi keaktifan mereka supaya bisa speaking dalam bahasa Inggris itu. Ya, oke. Dengan strategi apa ya, Bu, kira-kira? Kalau misalkan kita menginginkan, oh anak-anak minat dalam bahasa Inggris, maka cara atau strateginya gitu terlintas dari Ibu pada saat ini bagaimana? Pakai strategi apa? Ya, strateginya saya sudah merencanakan dengan beberapa teman rekan sejawat tadi. Strateginya saya setiap masuk ke dalam kelas mengajak anak-anak untuk berdialog sederhana, mengajak mereka bernyanyi, hal-hal yang sederhana abjad seperti yang saya sampaikan tadi, seperti hari atau greeting gitu. Terus saya juga kemarin sempat bekerja sama juga dengan tempat bimbel, Bu. Tempat bimbel bekerja sama dengan tempat bimbel yaitu yang berasal dari Pare, kebetulan memberikan bimbingan kepada sekolah kami. Di situ saya salah satu juga pendampingnya. Di situ kami bekerja sama dengan sekolah tersebut, tempat bimbingan tersebut untuk memberikan bimbingan speaking juga, motivasi kepada anak-anak juga. Ya, oke. Kira-kira Bu, kalau kita memikirkan jangka waktu ya, agar tujuan itu bisa tercapai, Ibu memberikan prediksi jangka waktunya kapan gitu? Iya, saya kalau untuk speaking saja, materi speaking saja, saya itu untuk berspeaking sederhana, yang simple saja, itu conversation yang sederhana itu saya menargetkan 2-3 bulan paling tidak mereka sudah bisa untuk anak yang berada di bangku kelas 7, Bu. Kelas 7, iya. Yeah. Untuk ukuran keberhasilannya dari strategi yang Ibu lakukan itu berupa apa? Iya, untuk ukuran keberhasilan dari strategi yang saya lakukan nantinya apabila sudah ada peningkatan dari presentasi, Bu. Ada peningkatan dari presentasi yang dulunya hanya berapa siswa, sekarang sudah meningkat menjadi 80% dan sudah teman-temannya sudah banyak yang bisa speaking, sudah bisa menguasai kosakata, pronunciation-nya, itu yang sebagai ukuran saya, tingkat keberhasilan saya selanjutnya. Oke, jadi luar biasa Bu Lelin sudah memiliki gambaran jangka waktu, strateginya seperti apa, ukuran keberhasilannya, seperti itu ya Bu. Bagaimana ya nanti caranya untuk mengantisipasi adanya gangguan yang akan muncul gitu Ibu dalam rencana aksi nanti? Ya, untuk mengantisipasinya saya akan melakukan
Yang pertama adalah melakukan refleksi terlebih dahulu, Bu, dari pembelajaran yang saya lakukan. Misalkan tadi saya memberikan pembelajaran speaking, greeting dan list taking. Saya merefleksi dulu, kenapa kok anak ini belum bisa, kenapa anak ini sudah bisa. Saya melakukan refleksi, apakah pembelajaran saya masih kurang menyenangkan atau media saya masih kurang. Saya merefleksi diri saya sendiri terlebih dahulu, lalu saya akan melakukan observasi terhadap anak-anak tertentu yang memang mengalami kesulitan. Gitu, Bu. Iya, oke. Ya, kita sekarang di apa ya, ujung dari kita ini apa ya, muncul sebuah komitmen ya komitmen atau hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Jadi kira-kira Bu Lelin sudah tumbuh nggak ini rasa tanggung jawab atau komitmen di dalam hati Bu Lelin bahwa aku harus sukses nih dalam melaksanakan strategi dari rencana aksi saya pada hasil coaching ini gitu. Iya, jelas saya berkomitmen yang besar sekali, Bu, bahwa nanti rencana-rencana saya ini nantinya bisa berhasil di kelas gitu, meminimaliskan ketidakaktifan anak-anak, Bu, untuk meninggalkan rasa takut, rasa pesimis mereka. Saya sangat memiliki keoptimisan yang luar biasa ini yang tumbuh di dalam diri saya ini, kekuatan dari diri saya ini, Bu. Sip, luar biasa Bu Lelin. Jadi dalam coaching kita kali ini, Bu Lelin merasa tidak ya, akhirnya muncullah sebuah tujuan, strategi, terus rencana aksi nanti ke depannya seperti apa, sampai pada komitmen untuk mensukseskan dari rencana aksi itu. Iya, Bu, ini saya sudah mendapatkan coaching dari Bu Tria ini, saya semakin semangat lagi, Bu, semakin termotivasi lagi untuk melancarkan rencana saya nanti, Bu, supaya target saya dari 8, 9, 10 tercapai ini. Ya, sip. Ya, bagus. Luar biasa, Bu Lelin. Mungkin coaching kita kali ini secara virtual gitu ya. Harapan kita berdua mudah-mudahan bisa tatap muka langsung, kita bisa kita coaching kembali dengan mungkin kegelisahan kita di pelajaran atau tema-tema yang lain gitu yang perlu kita sharing bersama gitu ya Bu Lelin ya. Iya, ini saya sudah lega ini bisa mencurahkan semua isi hati saya ini ke Bu Tria ini. Saya terima kasih, Bu, rasanya lega sekali. Akhirnya yang unek-unek yang ada di pikiran dan hati saya itu bisa terluapkan. Dengan coaching ini, Bu, bisa terbantu, saya akhirnya kuat kembali. Ya sebenarnya sudah ada kekuatan, akhirnya muncul tambah semakin kuat dengan adanya coaching ini, Bu Tria. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Bu Lelin luar biasa sudah bisa memunculkan apa yang harus saya lakukan gitu ya. Maksudnya apa yang harus Bu Lelin lakukan gitu loh. Jadi Bu Lelin sudah memunculkan apa ya yang seharusnya saya lakukan sebagai guru bahasa Inggris, bagaimana strateginya. Tentunya diakhiri dengan tanggung jawab dan komitmen gitu yang utama gitu. Baik, oke Bu Lelin, pada coaching kali ini saya mohon maaf jika kurang bisa membantu Bu Lelin dalam coaching kali ini, dalam kolaborasi kita kali ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi lagi dalam mencari solusi untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Tentunya bertujuan untuk keberpihakan kita terhadap murid kita. Gitu. Baik. Gitu Bu Lelin ya. Saya terima kasih Bu Tria. Ya, suatu saat bertemu ya. Sampai ketemu lagi. Oke.